budaya teman-teman. Gimana kabarnya semua? Sehat? Nasi ketan ditambahin lagi. Dibuat tape untuk nostalgia. Teman-teman semua selamat pagi. Semoga kita sehat dan berbahagia. Saya kalau kita coba permainan ya biar kita nggak pikul ini. Kalau saya bilang halo, teman-teman bilang hai. Ya, coba ya halo. Hai. Kalau saya bilang hai, teman-teman bilang halo. Hai. Halo. Kita coba ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo hai. Hai. Halo. Halo Bandung. Tapi lagunya jangan keluar. Atau lagu ya. Baik, teman-teman, hari ini beberapa minggu ini kan kita ada berita-berita soal orang-orang yang putus asa, mengalami depresi, ya, sehingga mengambil keputusan untuk bunuh diri, gitu ya. Kata-kata ini memang sangat tidak suka kalau saya ucapkan, tapi kita tahu bahwa ini adalah fenomena yang terjadi, yang sampai kita tahu adalah sedikit dari banyak yang terjadi di luar sana yang tidak kita tahu, dan gitu ya. Maka itu sharing Dharma pada hari ini saya berusaha untuk membahas nih sudut pandang kita, makanya ini our happiness. Sesungguhnya kalau kita lihat ini kalau dia coba ya. Nah, the happiest moment. Jadi ini ada orang dari China itu dari India apa Bangladesh ya. Jadi apa saat kamu paling bahagia? Apa? Oh, waktu itu dia berdoa. Ada kegiatan di satu hotel besar. Semua orang mau minum teh saya nih. Jadi aku punya uang. Saya bawa istriku dan aku ke McDonald untuk pertama kalinya dan membeli burger kids with toys. Ada kids meal ya tentunya. My kids look at me like I was their hero. That was the happiest day of my life. Jadi anak-anaknya dia tuh apa luar biasa, pahlawan, itu saya sangat paling bahagia di dunia ya. Dengan kejadian ini sebetulnya kalau kita lihat kebahagiaan itu bukan sesuatu yang sifatnya mahal. Siapa yang tidak pernah makan McDonald? Ada ya? Siapa yang sering makan McDonald? Kedua ya. Gak apa-apa, tapi maka itu kan ukuran kebahagiaan bagi individu-individu kan berbeda-beda ya. Mungkin kalau Jojo apa nih the happiest moment? Aku dengarnya waktu melamar istriku. Soalnya satu-satunya yang bawa istri di sini. Nah itu ya. Jadi happiest moment bagi orang yang sakit, ya momen bahagia adalah kalau saya sembuh, gitu ya. Bagi anak sekolah yang mau ujian besok, wah dia gimana nih belajar supaya ujiannya bisa, gitu ya. Nah, kita kalau pelajari apa itu sumber ketidakbahagiaan? Ini orang yang menyeret masa lalu ke masa sekarang itu sumber ketidakbahagiaan. Dia mengalami depresi. Ya, masa lalunya sudah tidak bisa diubah, diseret ke sekarang. Waktu itu kenapa ya aku menolak tawaran pekerjaan di sana, malah tak kasih gold malah dia lebih enak, misalkan gitu ya. Atau apapun lah, hal-hal masa lalu itu mengakibatkan orang istilahnya depresi. Ada juga orang yang
menyeret masa depan ke sekarang, itu anxiety atau kegelisahan. Kegelisahan tuh. Nanti Pak Prabowo 20 Oktober dilantik, saya ditelepon nggak ya untuk jadi menteri? Wah, luar biasa. Sekarang ditelepon jadi menteri. Nah, ini mudah-mudahan masuk YouTube didengar Pak Prabowo. Ini kan ngomongin sendiri ya. Berarti ini kan anxiety, orang cemas, gelisah. Sesuatu yang kita lihat ini, anakku sekolah di mana misalkan? China, di Taiwan, mengalami kegelisahan. Sekolahnya gimana ya? Makannya gimana ya? Gitu ya. Atau teman-teman pasti sedikit banyak kita pernah mengalami ya. Apakah kita menyeret masa lalu ke masa sekarang, atau kita menyeret masa yang akan datang ke masa sekarang. Nah, jadi inilah dua sumber ketidakbahagiaan secara pikiran ya. Pernah mengalami ya, mestinya ya. Corona apa misalkan? Menyeret masa lalu ke masa sekarang apa ya? Pernah terjadi? Putus cinta. Putus cinta juga bisa. Waduh, kenapa ya? Hilang jauh ini. Nah, ada putus cinta atau kalau ini mungkin menyeret masa depan ke masa sekarang pernah ya? Sering. Apa misalnya tadi yang dialami? Nah, tahun depan kok kata-katanya resesi. Sebetulnya resesi atau resesi kan itu loh. Jangan-jangan cuma resesi kan itu. Nah, jadi itu kita udah cemas karena kan kita ekonomi gimana nih gitu ya. Kita ada kecemasan. Maka itu ajaran Buddha kan banyak kita singgung untuk now, ya kan? Masa sekarang ini. Baru saja kita bernapas itu udah masa lalu. 1 detik lalu. Jadi sekarang kita merasa ada kebahagiaan, gitu ya. Nah, ini bagi rumah tangga. Bagi kita, umat Buddha kan ada yang rumah tangga, ada yang menempuh jalur pertapa atau samadera dan biku, ya kan? Bagi rumah tangga, kebahagiaan itu ada 4 arti suka. Kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan, gitu. Kan ada cerita orang deh, uang tidak menjamin kebahagiaan kalau sedikit. Nah, ada yang begitu ya. Jadi orang kan kita bekerja nih, memang kita bekerja untuk memiliki harta, nggak apa-apa, ya. Karena kan gini, bagi umat Buddha yang kita melaksanakan banyak bermeditasi, banyak berusaha itu juga tidak bisa di dalam keadaan kemiskinan ekstrim, ya kan? Misalnya sudah tidak makan 3 hari, diajari meditasi, wah kurang cocok, kasih makan dulu, kasih ketenangan, ya kan? Makanya ekstrim kemiskinan itu sulit untuk mencapai tingkat kesucian, ya. Kemudian tapi kita itu ada perjalanan lagi loh, karena mempunyai harta kekayaan melalui cara apa nih, kan gitu ya. Kan tentu caranya tak benar. Kalau caranya benar, mata pencahariannya benar, maka timbul kebahagiaan, ya kan. Boga suka kebahagiaan karena dapat mempergunakan kekayaannya. Misalnya bisa berbagi, bisa berdana, ya. Bisa juga kepingin pergi ke suatu negara tertentu untuk wisata, boleh. Kepingin makan ini misalkan, boleh. Jangan yang orang-orang sekitar makan itu masa muda bisa makan yang enak-enak, uang tak tidak punya. Sudah tua, uang ada, dokter tidak boleh. Makan manis tidak boleh, makan yang lemak tidak boleh. Nah, jadi makanya ada dokter juga yang sarankan gini, misalkan kita yang sudah punya usia atau apa ya, kalau kita makan sepanjang kita sadar akarannya ya, misalkan sate kambing, ya 1 tusuk lah, dia anggu makan nasi, anggu makan nasi apa makan 1, jadi tidak berlebihan sebenarnya.
Kalau kita apalagi nih yang rumah tangga nih, di mau makan yang berlemak itu dimarahi istri, kamu kolesterol, misalkan, wah belum dicek ini sudah stres ya, tekanan, stres, depresi, kan kolesterol itu masa lalu, udah boleh sekarang. Kemudian anak suka kebahagiaan karena terbebas dari utang, ya kan? Rumah tangga itu punya utang biasa. Utang karena apa lagi? Kalau punya utang karena kita kan nggak tahu. Kita yang kita lakukan itu adalah membayar utang karena sekarang, gitu ya. Utang jadi sama istri. Jangan PHP ya kan? Jangan PHP ya. Jadi terbebas dari utang untuk saat ini. Kondisi Indonesia ini kan lagi darurat judi online, ya kan? Lagi darurat pinjaman online. Menurut data, judi online kita itu per tahun berapa ya? 600 triliun. Berarti satu hari 1,5, 2 triliun ya? 2 triliun satu hari. Ini uang orang banyak luar biasa, ya kan? Termasuk saya juga ya ambil uang perusahaan untuk judi online. Contohnya pinjaman online, jadi kacau. Pinjaman online sehari tidak pun 100 kali, banyak sekali kan gitu. Jadi ini orang yang terbebas dari utang itulah kebahagiaan rumah tangga. Tapi utang ini kalau dibedakan ya, kalau misalkan pengusaha kan mau utang untuk apa nih? Pengembangan usaha, beli mesin, gitu. Apa utang liter itu tidak apa, karena utang dibedakan utang yang baik dan utang yang jelek, gitu. Nah, produktif atau konsumtif. Kalau produktif tidak apa, jangan karena kita terbebas dari utang, kita nggak mau deh utang meskipun untuk pengembangan usaha itu juga berperan, gitu ya. Pengembangan usaha tidak apa. Yang keempat, anak wajah suka kebahagiaan karena telah berbuat sesuai pada dharma. Ya kan? Kita mengalami kalau kadang-kadang ya kita ini kan di dalam kehidupan kan pasti ada suara-suara baik di dalam diri kita, ada suara-suara jahat di dalam diri kita, ya. Kalau kita melakukan suatu perbuatan, ya dong, suara-suara baik, suara-suara itu akan berkata ke kita, ya. Misalkan kita melakukan suatu perbuatan apa ya, kita boleh uji apakah perbuatan kita ini sesuai dharma apa enggak. Misalkan, bisa kita ceritakan ke orang nggak nih? Oh bisa, oh tidak masalah. Maksud hal lain gitu ya. Jadi inilah 4 kebahagiaan bagi kita sebagai berumah tangga. Nah, Dhammapada ajaran Buddha atau sabda Buddha itu terdiri dari 26 bab. Ada 1 bab khusus tentang kebahagiaan, suka waka, gitu ya. Kemudian ada 11 ayat Dhammapada khusus tentang kebahagiaan dari total 423 ayat. Jadi Dhammapada ini kalau kita baca sehari 1, setahun lebih baru berkumpul lagi 1 dibaca, gitu ya. Cuman bagusnya Dhammapada ini kita kalau bisa baca lengkap dengan cerita baliknya dan kata-kata itu menarik sekali, ya. Tetapi ini kan kelihatannya seperti kurang dari 5% Buddha bicara soal kebahagiaan. Tetapi kalau kita cermati ajaran Buddha atau Dhammapada secara umum itu 101% itu tentang kebahagiaan, ya kan? Lebih dari 100% ekstrimnya, ya. Jadi ajaran Buddha ini mengajarkan soal kebahagiaan. Misalkan ini ya, kalau dalam satu kata agama Buddha itu ceritanya apa nih dalam satu kata? Mungkin nanti apa ya? Kalau orang non Buddha tanya kita agama Buddha itu tentang apa sih? Kita jawab gimana? Dalam menuju kebahagiaan bisa. Ada juga yang mau sampaikan agama Buddha itu satu kata pertama itu duka, ya kan? Buddha kan waktu mencapai pencerahan, terus selama berapa minggu ya, 7 minggu bahkan merenungi, mengajarkan ke manusia. Kemudian ada Brahma
mati. Udah, tolong adakan dharma pada dan tentu sedikit di mata manusia ini untuk diadakan dharma demi kasih sayang. Nah, Buddha adakan pertama soal duka, hukum kesehatan. Tapi duka itu lawannya adalah suka. Makanya kalau kita 8 jalan utama mengerjakan duka itu berarti adalah mencapai suka, gitu ya. Jadi kita berani 100% soal kebahagiaan, gitu. Nah ini kalau dirangkum ya, misalnya kan kita mau belajar gimana bahagia di 197 ini secara singkat kalau tapi nanti di bawahnya ada panjangnya. Hidup tanpa membenci. Jadi kita kalau hidup ini tidak punya kebencian ke siapapun, kita itu bahagia, gitu ya. Ini udah sadarkan waktu ada mau perang, ada cerita ya. Perang antara dua desa yang di belah sungai karena musim kering. Jadi sini mau mengaliri sawahnya, sini mau mengaliri sawahnya, sama-sama dan cukup berebut sampai mau perang. Nah, Buddha mengajarkan soal hidup tanpa membenci. Kita juga sebagai umat Allah ya, kalau kita punya kebencian terselubung pada seseorang atau 2 orang atau berapa, itu jalan kita agak berat dalam rezeki. Makanya saya ketemu teman dia dari daerah lain, dia banyak ini, dia bilang gini, kita itu harus lepas dari kepahitan, gitu ya, kepahitan sama orang. Misalkan tanpa sadar kita ini benci sama seseorang, bisa terjadi loh. Karena kan kita interaksi dengan banyak orang ya, kita tanpa sadar benci dengan ini, mungkin benci sama orang tua kan itu. Karena yang terdekat ini justru yang ringan ke kita itu kita bisa menaruh rasa kebencian, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu tanpa penyakit, tapi ini identik dengan kesehatan. Orang yang bahagia berusaha untuk sehat, hidup tanpa keserakahan, gitu ya. Yang sudah tidak terikat lagi oleh rasa ingin memiliki, ya. Kalau kita tidak terikat rasa ingin memiliki, ya kita bahagia. Dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan. Seperti soal di mana kelaparan lebih berat. Jadi Buddha itu istilahnya kita tidak sampai kelaparan ekstrim. Ekstrim itu memang kita sulit untuk meditasi ya. Kesehatan, gitu ya, bebas dari Buddha. Tak menjumpai orang bodoh. Teman-teman kita di dalam lingkungan kita ini kan kadang bisa ini ya, ketemu orang yang istilahnya apa ya, toksik, ya. Ketemu contohnya seperti apa ya? Mungkin materi contohnya apa? Orang toksik itu seperti apa? Suka gosip, suka gibah, gitu. Kalau sedang ngomong, saudara ini aibnya ini, wah itu kacau, itu bisa tahu. Atau ketemu orang yang setiap kali ketemu kerjaannya sambat mengeluh, wah bisnis lagi inilah dan gitu segala macam, mengeluh ya, kerjaan susah, bos ini nggak mau naikin gaji, udah berapa tahun, udah 20 tahun. Kalau itu berhenti aja, kalau jangan juga kan. Jadi tambah atau itu kita toksik namanya. Dekat dengan orang bijaksana, tinggal sama orang. Jadi orang yang bijaksana itu perlu. Nah ini tapi saya mungkin secara cepat ya, karena ini ada berapa banyak yang 11 sih, 11 atau lebih ya. Nah ini nama pada sungguh bahagia yang hidup tanpa ya. Ini untuk kita sendiri, bahagia untuk kita sendiri ya. Kemudian ada lagi sungguh bahagia hidup tanpa penyakit. Senang dong? Kalau tak punya penyakit senang ya? Kawan? Orang kalau hidup tanpa penyakit memang betul kata dokter, orang tuh bisa sakit, tapi yang penting pikirannya kan itu. Kalau kita sakit barusan aku buat contoh lah, kan paling gampang, kita barusan mengalami masa-masa COVID, ya kan? Kalau saya perhatikan orang-orang yang
COVID ya, kok dunia langitnya sudah turun nih, kayak sudah mau runtuh gini, ketakutan, bingungan terus, itu imunnya turun. Secara medis gitu ya, imunnya turun. Tapi orang-orang yang pasrah aja, seperti kita hidup sehat, cuci tangan, ikutin aja aturan pemerintah, malah nggak apa-apa, gitu ya. Imunnya naik, itu yang dimaksudnya kan. Hidup tanpa penyakit, memang kan orang bahagia kalau tidak ada penyakit, tapi kalau saya ada penyakit, bagaimana kita beradaptasi atau cope dengan penyakit kita itu, ya kan? Misalkan kita punya sakit tertentu nih, apa ya, diabetes, ya udah kita tahu sakit itu, tahu cara mengatasinya, disuntik atau minum obat, ya udah sepanjang itu kita bisa tenang, tidak ada masalah hidup tanpa penyakit. Tapi ini orientasinya ke arah bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga kesehatannya. Misalkan, nah ini tanpa keserakahan, ini penting ya. Kalau kita serakah, how much is much? Wah, never ya. Sudah banyak, tetap cukup karena orang yang serakah ya. Sudah tidak terikat lagi oleh rasa ingin memiliki. Tapi bukan berarti mobilnya nanti kasih ke orang. Kalau mau begitu, oke saya, oke. Rasa ingin memiliki gini, tetangga rumah beli mobil baru, dan kita sudah 20 tahun ini. Itu kita terikat. Kalau itu kita masih terikat. Tapi kalau kita tetangga beli mobil baru, oke nggak apa-apa. Saya berjuang gitu ya. Ya, nanti kita nyamper, bukan pinjam. Kemenangan menimbulkan kebencian, ya. Ini terjadi perang waktu itu ada perang di ini antara Raja Kosala dan ada satu ya. Jadi yang menang timbul kebencian, yang kalah hidup dalam pemerintahan. Ya, ini termasuk orang yang berjudi juga, ya. Coba yang judi itu, judi online atau judi yang kasino. Kalau menang, pengen melipat gandakan kemenangannya. Kemenangan menimbulkan kebencian. Ini waktu cerita perang itu. Jadi Raja Kosala ini kan kalah, dia timbul benci sama musuhnya ya. Benci sama yang musuhnya. Ya. Makanya ini kan gini, kalau kita sehari ini kita sering gini, misalkan kita setir mobil atau motor, disalip orang, dipepet orang secara tidak sengaja, itu sering terjadi karena apa? Sekarang banyak orang yang setir sambil HP, kan ya. Mungkin dia tidak sengaja, tapi kita udah emosi, misalkan gitu ya. Karena sampai kita menimbulkan akibat yang lain. Nah ini beberapa ada yang punya tidak ada yang seluruh. Nah, terus ada lagi kelaparan, ya. Jadi jangan lapar. Tapi kalau sekarang belum makan, ada apa belum waktunya. Tapi pagi sebenarnya adalah kesehatan, ya. Kata budaya kesehatan, kepuasan. Orang yang mudah puas, mudah dilayani, itu kebahagiaan tinggi, ya. Bertemu dengan para ya, kita bertemu para biku, ya. Kita bisa melayani para biku, itu adalah yang berbahagia. Nah, ini orang yang bodoh itu ya, orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang justru meracuni pikiran kita. Ya. Itu adalah orang yang baik, biasanya berpercaya teguh. Ini serta ya. Nah, ini rumus kebahagiaan. Saya mau berbagi rumus kebahagiaan. Jumlah pencapaian dibagi jumlah keinginan. Misalnya kita nih punya target, ini kan kita rumah tangga ya. Wah, saya mau ini, mau rumah, mau mobil, mau apa gitu. Emas, mau perusahaannya tambah gede, juga cabang 1 mau cabang 2, ada 10 keinginan, 10 pencapaian, 10 yang kita
bawah. Dari 10 itu tercapai misalkan 5, ya. Berarti 5 per 10 kan ya? 5 per 10 kan sama berapa? Setengah atau 50%. Kebahagiaan kita 50%. Kalau tercapai 1, kita kebahagiaannya 10%. Ya. Bagaimana cara meningkatkan kebahagiaan? Kita maunya 10, tercapai 10, 100%. Ya. Tapi ada lagi cara, ya. Pencapaiannya tinggi, keinginannya 0, ya. Tapi ini ya, jangan ditafsirkan kita ini bukan tidak mau maju. Kalau kita berusaha, kita harus selalu mau maju, karena di situ bergantung banyak orang, ya. Kita bertambah maju, banyak orang yang bisa kita hidupin atau apa sama-sama mencari nafkah di situ. Tapi keinginan ini kan, misalkan keinginannya 0, ya. Pencapaiannya 10 bagi 0 berapa? Hah? 10 bagi 0? 0. 10 bagi 0 berapa? 10 bagi 0 berapa? Enggak, 10 bagi 0. 10 bagi 0 itu adalah tak terhingga. Ya kan? Berapapun juga pakai kalkulator, dia bagi 0 itu tak terhingga. 10 bagi 0, 100 bagi 0 tak terhingga. Kebahagiaan tak terhingga. Jadi dari batasnya, kita tidak ingin kok mencapai, gitu. Coba kita sekarang lagi tidak ingin apa-apa, tahu orang ini aku kasih kamu minum deh. Wah, saya bahagia nih karena dikasih minum. Nah, begitu saya minumnya ya, di contohnya ya. Jadi 10 bagi 0, saya minum ya, saya bahagia ya. Aku sih. Kita tidak ingin dikasih minum. Kita tidak ada keinginan apa, tahu Amri dikasih orang datangnya, Amri ini saya kasih kamu ini mobil, aku di bayar ini, terus bayar mau dikasih. Wah, kita kan tak terhingga sebenarnya, mau nggak ingin apa-apa. Aku nggak ingin apa-apa kok, mau dapat jual bahagia. Ya. Nah inilah kita kan kalau para biku yang di sisi yang apa non rumah tangga itu kan melatih supaya keinginannya 0, ya kan? Biku kan yang dibutuhkan apa? 2. Misalnya kita mau katingan di tanah orang kita ada 7 ya. 2, ya kan? Makanan, obat-obatan, sama tempat tinggal. 4 saja yang kebutuhannya biku, ya kan? Kalau kita rumah tangga, rumah 1 mau 2, ada ya kan? Rumah sudah 2, kok ada promo itu bagus, mau beli rumah yang 3. Ayo, keinginannya terus kayak beli mereka atau harus terus ya. Mobil punya 1, istri juga butuh mobil nih, kasih 1. Anaknya 3, semua udah pada gede, apalagi gitu ya. Keinginan kita banyak, makanya kalau hiburan cuma 4 nih, apa namanya kebutuhannya kan. Kalau kita berkaca pada kita sudah punya 4 ini, maksudnya kita udah apa ya, berbahagia. Karena ini rumus dari Pak Sudamek nih, saya dengan saya yang betul ya. Pak Sudamek bilang betul ya. Tapi bukan berarti kan Pak Sudamek kan perusahaannya kan merokek ya. Bukan berarti kita punya perusahaan atau pekerja itu atau profesional yang kita aku nggak usah keinginan pangkat deh, tapi oleh karena itu aku nggak usah kerja terlalu lama-lama, itu tidak juga ya. Kita kerja jualan apa, aku sudah bebas dari keinginan kok. Ya dah, kali ini tak tidur aja, besok bekerja, itu tak boleh juga. Itu bukan ceritanya ini, ya kan? Nah ini, kalau secara medis ya, orang bahagia itu ada hormon yang 4, ya. Hormon dopamin, good feeling, ya. Makan enak, ya. Coba kita bayangin, kita makan enak. Olahraga jangan pagi ini, kalau mati sering, bahagia, apalagi istrinya berdua nih, hari ini. Tidur cukup, betul ya. Kalau kita lagi stres, orang stres kan macam-macam nih, bisa waktu itu tadi deh. Karena tidur udah stres lagi ya. Meditasi
Meditasi juga termasuk meningkatkan hormon dopamin. Kemudian ada hormon oksitosin, hormon cinta. Kita berbagi nih, kita sumbang ke tempat orang sampah, pembuangan sampah itu ada orang nggak mampu kita kasih makan. Orang senang, wah, Gusti Pangeran yang baru masuk, kita harus senang gitu ya. Melakukan kebaikan, gitu. Sharing pengalaman, dapat pelukan. Dan tentu itu tadi ya kan betul tahu ya, ini harus sampai yang benar anak, yang istri, gitu ya. Hormon endorfin ini hormon relax. Kalau kita tertawa, hormon endorfin kita keluar, ya. Mendengarkan musik, bisa juga ya, menyanyi juga ya, nonton film, makan coklat, gitu, ngopi, ini hormon endorfin, ya kan? Ada hormon serotonin, hormon suasana hati. Ini kita habis baca parita, kita terpapar sinar matahari pagi, ya. Lihat pemandangan, suara ombak, jalan-jalan, ya. Coba bayangkan kalau kita seperti misalkan umat KPR sewa satu bis, kita pergi ke Bali, Bali Bali atau ke Jogja, Bali lah. Ke Bali, kita pergi Bali, kita kan sudah, ada jalan-jalannya hormon serotonin, gitu. Sebelum berangkat, kita berparita dulu sebentar dan meditasi. Ada lagi hormonnya, berdoa dan meditasi dari luar apa semua. Di perjalanan kita mampir resto, apa namanya? Ayam betutu, apa namanya? Mentempe, makan enak. Kan di gimana? Di sana kita makan enak, ya kan? Tidurnya hotel yang lumayan bagus, tidurnya cukup, bisa menikmati. Di sana kita berlangsung berdana, mampir ke sana kita berdana di sana. Ada hormon oksitosin. Di dalam bis dengan musik, dengan kondono, guyon-guyon, tertawa, senang, ya. Sampai sana mampir ke oleh-oleh, piala ada makan coklat, wah. Jadi hormonnya kena semua. Makanya kalau orang suka jalan-jalan itu hormonnya kena semua. Ngopi dia, ya kan? Kita pemandangan alam. Kita di pantai, ada suara ombaknya berlari-lari, berkejar-kejaran, sambil minum, pegang, sambil kita ngobrol sharing. Itu kena semua. Kita dengar ini aja belum sampai sana sudah rasanya senang ya. Padahal cuma dulu rasanya senang. Makan enak, makan apa lagi yang enak, dua ide, ya. Kita ada pergi ke Ubud, wah, relaksasi, yoga, wah itu senang, ya. Makan cukup, ya kan. Apalagi kalau naik motor sendiri, kan, ya udah enak. Kita besok berangkat ke berapa? Untuk isu-isu jam 9 malam. Oke, malamnya sampai malam, ya kan. Kita makan, hiburan, ini semua kena. Apa? Kalau bekerja itu sebetulnya mana ya? Melakukan kebaikan. Orang bekerja, berbisnis, apa? Berbagi. Gini, ada buku nih, karangan namanya Dikutuk Tenjodo. Kalau kita dari Surabaya ini ya, mau ke India, kita pasti melewati Singapura, gitu ya. Kalau kita bekerja, berbisnis, berusaha, kita harus punya satu tujuan akhir yang mulia, yang mulia ya, maksudnya yang apa? Bernilai. Misalkan kita punya perusahaan, saya punya karyawan sekian loh, ya. Di bawahnya sekian orang yang bergantung, kita bahagia. Oh, aku bisa menghidupi, mencari nafkah sama-sama. Di dalam proses bisnis kita melakukan aktivitas misalkan apa ya, perjalanan. Kita juga menguntungkan orang lain ya. Resto tempat kita makan, hotel tempat kita menguntungkan orang lain. Roda ekonomi berputar. Gitu ya. Jadi kita makanya kenapa dari Surabaya ke India itu maksudnya
kita ada tujuan besar, maka tujuan ke Singapura akan terlewati gitu. Ya. Jadi bekerja itu atau berusaha itu termasuk ada orang bilang bekerja itu adalah ibadah. Bisa juga bekerja itu adalah ibadah. Jangan kita akan umat Buddha beribadah hanya sekali seminggu. Nah juga dalam bekerja itu kita beribadah, ya kan? Kita cari nafkah yang baik itu ibadah, ya kan? Atau bekerja termasuk apa tadi? Sharing, berbagi, bisa berbagi kebaikan. Bekerja itu melakukan kebaikan. Jadi hormonnya banyak. Waktu bekerja kita lagi lobby orang sambil ngopi tuh, wah ini hormon endorfinnya sambil ngopi, ya kan? Sambil ngopi, dealing bisnis, misalkan ya. Atau makan enak, makan mie, makan apa? Makan nggak boleh promo, makan enak, gitu. Atau orang sambil bekerja itu, kita golf bareng yuk, wah ini olahraga, lihat pemandangan hijau, sambil olahraga, sambil jalan, kena matahari, wah jadi bisnis. Bahkan orang justru kita bisnis lah, kita golf saja kan, tapi akhirnya timbul bisnis, ya kan? Justru makin lama kan dikatakan gini, kalau kita penjual langsung, aku mau ini, kamu mau berapa? Ya. Tapi makin lama orang ini kan, wah saya kita ada solusi, menawarkan solusi, sambil main golf, sambil apa makan, minum, enak. Nah ini 4 hal ini itu adalah soal hormon kebahagiaan. Nah, ini alami, ini biologi ya, biologi manusia seperti ini. Jadi hal ini bisa. Ini yang positif. Yang negatif ada. Misalnya orang judi kok hormon endorfinnya keluar juga. Dan judi, ada situ ada tantangan, ada harapan, itu keluar. Makanya orang bisa kecanduan judi, ya. Hal-hal yang menyebabkan kecanduan miras itu hormon ini juga. Tapi kalau kita tahu, menyadari ya kita cari yang positif aja, ya. Nah, puisi jadi ya, Anda seperti sebuah rumah, biarkan pintu depan, pintu belakang terbuka, biarkan pikiran kita datang dan pergi, jangan saling terkait untuk pikiran kita. Jadi maksudnya ini, kalau di kita berani kan kita kebahagiaan itu sesungguhnya bukan dari luar, gitu ya. Kebahagiaan itu adalah dari pikiran yang terkendali. Ya, kalau pikiran kita terkendali, menjadi baik dan buruk, kita itu bahagia, dulu bahagia. Tapi kalau kita tahu ilmu yang hormon itu, sesungguhnya itu bukan dari luar juga, dari dalam kan ya. Ya. Jadi, nah happiness dari pikiran kita sendiri lebih banyak daripada eksternal faktor luar itu udah. Tapi sesungguhnya kan ya apa pikiran dari kebahagiaan kita sendiri itu kan kadang-kadang kita susah menyadari benar ya. Coba bayangkan misalkan kita apa ada 2 kejadian nih, misalkan sama-sama dari faktor luar, satu menerima kabar baik, satu menerima kabar buruk. Wah, itu kan pasti beda ya. Kabar buruk kita dengarnya ini ya. Walaupun kita ini ya, batin kita tenang segala macam, pasti ada ininya juga mendengar berita buruk. Tapi kalau makanya kan kalau orang rumah tangga itu kan banyak yang menjalankan gini. Kalau yang rumah tangga baru menikah itu, kalau ada masalah, terus harus kasih orang tuanya. Ya. Tapi ada berita bahagia, istri kami ya kasih tahu orang tua apa. Senang kan dia, wah mau cucu. Tapi tukaran dari kurangin ada usah kasih tahu. Pusing, kasih tahu orang tua juga, kasih tahu bingung. Ya. Makanya kalau di kita di masyarakat Chinese itu kan ada 5 unsur ya. 5 unsur apa itu kayak tanah, air, api, kayu, logam. Ya. Setiap manusia kalau sudah mencapai 5 putaran itu usia 60. Usia 60 itu dia akan kembali ke awal lagi, kembali seperti anak kecil. Mereka usia pensiun manusia itu kan
rata-rata ya 55 ya, sekarang mungkin ada yang 58, ada yang 60. Setelah 60 ya kita harus sering memperhatikan diri atau memaklumi orang tua sudah 60 sekian, berarti dia kembali ke siklus awalnya. Rata-rata seperti itu, tapi tidak tahu benar nggak ini berapa ini? Wah, tapi saya dengar kok 17. Ada benarnya merasa seperti anak kecil apa tidak benar? Enggak juga ya. Iya benar. Soalnya masih 17. Kelihatannya sangat benar ini. Ya. Apa ini? Baik teman-teman, itu saya kenal. Udah. Kalau seperti lagi ini udah mau apa acara nanti. Ya. Teman-teman, ini saya sesungguhnya sangat suka dengan ini. Ya, saya sangat suka dengan ini. Jadi, misalkan begini ya, apakah orang-orang yang tadi di depan saya bilang yang soal bunuh diri ya, itu sebetulnya kita ini harus memperhatikan diri, ya. Kita mencintai diri sendiri, ya. Kita memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, mencintai, menyayangi orang lain, mencintai diri sendiri, ya. Kalau kita sudah punya hati seperti itu, berarti kan kita bisa mampu menolong orang lain, ya kan? Orang-orang yang melakukan itu tadi, itu sebetulnya tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta. Pasti ada gejala-gejalanya. Nah, sayangnya orang sekitarnya itu tidak aware, tidak menyadari. Misalnya apa? Misalnya kalau kita pasangan kita ya, biasanya tidurnya langsung minyak, tahu-tahu sering terbangun tengah malam. Wah, itu harus ditanyakan, diperhatikan gitu ya. Atau yang terjadi ini kan juga saya lihat kan anak-anak muda, ya. Anak-anak muda putus cinta, ya. Nah ini kadang-kadang beratnya gitu. Kalau itu diberitakan, kita tahu kita aware. Tapi orang yang membaca ini kadang-kadang, wih keren ya, ini kacau. Ada unsur itu, ya. Makanya sebaiknya memang ya foto-foto, video hal-hal seperti itu tidak usah disebarkan, karena menimbulkan kekerenan yang aneh sekarang ya, kekerenan yang aneh. Ngekeren ya, benar. Setelah itu, oke, Jakarta jadi musuh seperti itu kan, mana ya? Saya lihat kampusnya, kampus ngekeren. Berarti ekonomi bukan masalah. Kamu masalah nih, ya. Nah, apabila teman-teman ya di antara kita, apabila anak yang kita sendiri nih merasa kita bermasalah, itu sebetulnya ada layanan psikologi, ya. Kalau websitenya ada. Website itu adalah dalam bahasa Into masuk the light website LIGHT.ID.org, itu situs pencegahan yang tadi itu. Jadi kalau kita sendiri alami atau orang dekat kita alami, kita harus cari psikolog klinis. Rumah sakit banyak, di rumah sakit besar ada. Kita jangan malu, ini adalah sama seperti penyakit fisik biasa. Banyak mudah tadi sampaikan hidup tanpa penyakit itu bahagia. Ya penyakit mental itu termasuk penyakit berat juga. Ya. Nah, apabila kita punya gangguan, harap-harap saya ngomong ini bukan jadi sesuatu yang apa ya? Oh, ini ada ya, gitu ya. Kayak anak kecil lagi nih, anak saya sudah tahu lagu buku. Waduh, apa lagu ini? Ya. Anak umur 7 tahun belum ada HP, kok dia tahu buku, terpapar dari temannya. Yang ngomong kalau kan ada buku ini. Ada yang tahu? Kalau tahu, anak muda. Nah, buku dipopulerkan oleh orang. Oh, untung dia tahu. Aku pikir dia tahunya orang Afrika, soalnya mereka bisa kan buku. Anak saya sudah tahu. Bisa jadi anak kecil itu bisa terpapar dari temannya. Misalnya ada foto, video hal yang tidak baik, dia itu bisa terpapar. Karena kalau saya anaknya umur kelas 5 SD sudah tanya, "Mah, buku itu apa?"
Dia udah tanya, kenapa terpapar mengenai temannya. Nah, kita orang tua kalau ditanya ya baik kita sampaikan. Jangan sampai anak kecil kan nggak tahu apa tuh, merasa keren wah itu kawan. Ya. Makanya hal-hal seperti ini yang kita berusaha untuk mencegah. Ya. Jadi terutama ini kalau sebetulnya di Jakarta ini mau kita terapkan juga di sini. Ya. Ada satu rumah konsultasi namanya ya. Jadi itu melayani 4 pilar, 1 psikologi, 2 keuangan dan bisnis, 3 hukum, 4 jenis hewan ya. Oleh 4 pilar manusia yang orang kan depresi, stres bisa larinya ke psikolog ya kan. Kalau jangan merasa malu ya kan, jangan merasa malu. Orang yang kita bisa melihat orang itu kayaknya dia dulu nggak gini deh, sekarang kok kurang-kurang setengah ini. Nah kita cepet ini cepet ngambil tindakan aja lah dia jalan karena KPR setahun sekali dari tahun aja nih kita jalan-jalan bersama ini. Sudah 5 tahun ini Pak ini malah sering tuh jalan-jalan aja tetangga gitu. Kita bikin, nah ini kalau jalan-jalan kita kena semua nih. Wah bahagia nih kalau jalan-jalan. Ya kena semua. Kita dalam apa ya? Kita kebiara mana, kemarin itu kita ini kena semua. Jadi semakin bahagia. Sama juga ini umat-umat yang sering kebaktian. Kalau minggu ini yang nggak ada, itu bisa dihubungi. Kalau perlu kita ke rumahnya, boleh. Kita ke rumahnya cari, ya. Kenapa ada apa nih? Karena kan kalau kita beribadah banyak caranya juga nih. Yang jelas makan enak itu ya. Biar makan enak, berdana, ya. Ada yang begini. Bener kan kita tadi sudah kata perubahan, ya. Ngopi, mana ya? Ngopi ada. Tertawa ada lah kalau begini. Berbaktian, bertemu nggak boleh. Nanti kalau ya sebelum makan bertemu dulu. Kena udara. Jadi gini, kalau kita di perusahaan kita itu gini ya, misalkan kita coba ya, coba teman-teman sekarang kita sama-sama tutup mata ya, kita tutup mata, kita menarik nafas dalam, kita merasakan energi positif alam masuk ke kita, ya. Kita merasakan hal-hal baik masuk ke dalam diri kita. Kita hembuskan nafas, kita berusaha sifat-sifat jelek kita terbuang. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, kita rasakan kebaikan energi alam. Kita hubungkan energi alam, kita hembuskan, kita keluarkan energi dari negatif kita. Kita merasa bahagia hari ini kita telah sama-sama mendengarkan jaya dharma. Setelah ini kita akan makan siang bersama. Kita tarik nafas. Kita merasakan ketenangan. Setiap kita menghembus, kita merasakan ketenangan. Semakin kita menghembus, semakin kita merasakan ketenangan. Lama-lama kita sudah tidak merasakan tarikan-tarikan nafas itu, kita merasa jauh lebih tenang. Kita merasa jauh lebih tenang dan kita merasa lebih berbahagia. Kita bisa menebarkan kebahagiaan kita kepada lingkungan sekitar kita. Kita merasa jauh lebih bahagia. Kita merasakan masalah-masalah yang kita hadapi akan teratasi dalam waktu cepat dan singkat. Kita merasakan masalah yang kita hadapi sesungguhnya adalah hal-hal yang ringan, hal-hal yang tidak ada artinya,
Baik teman-teman, itu demikian sharing dharma dari saya pada hari ini. Akhir kata, pergi ke pasar modern makan bakmi. Habis itu beli alpukat. Demikian sharing dharma kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.